Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah Anda merasa ditegur oleh Tuhan? Tidak sedikit di antara kita berpikir bahwa ketika sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita, kita langsung menghubungkan sebagai teguran Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita sehingga Tuhan menegur kita. Misalnya, saat kita mengendarai mobil atau motor, kemudian kita mengalami kecelakaan kecil, kita langsung berpikir bahwa Tuhan sedang menegur kita. Apakah seperti ini kita memahami teguran Tuhan? Saudara-saudaraku, sering kita terlalu sensi di dalam situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Saya pernah menyampaikan bahwa tidak sedikit persoalan atau permasalahan yang kita hadapi adalah karena kesalahan dan kecerobohan kita sendiri. Saudara, kita sering melupakan hal terpenting di dalam melihat teguran Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sesungguhnya kuasa Roh Kudus akan membimbing kita, menolong kita, memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti sesuai dengan kapasitas kita. Firman Tuhan itu bisa menegur kesalahan dan dosa kita, namun juga bisa memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Namun uniknya adalah setiap orang ternyata berbeda di dalam melihat dan merespon firman Tuhan yang dibacanya atau didengarnya. Beberapa orang sering mengatakan kepada saya demikian, "Wah, firman Tuhan ini bagus, menegur dengan keras. Namun sayang, Pak." Lalu saya melanjutkan, "Kenapa sayang?" "Ya sayang, karena orang yang seharusnya datang, orang itu nggak datang." Loh, saya langsung berpikir bahwa teguran kok ternyata lebih cocok untuk orang lain, bukan buat dirimu sendiri. Saudara-saudaraku, apakah kamu melihat bahwa teguran itu hanya untuk orang lain dan tidak berlaku untuk diri kita? Bukankah kita semua pernah berbuat salah dan kita adalah orang-orang yang berdosa? Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana Tuhan menegur umatnya melalui Nabi Hagai. Sebab umatnya tidak antusias di dalam mencari dan menyembah Tuhan, tidak bersemangat di dalam membangun bait suci, melainkan mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan ironisnya, mereka membangun rumah kediaman mereka dengan baik, sementara rumah Tuhan dibiarkan tetap rusak. Teguran itu direspon dengan baik oleh Zerubabel dan Imam Besar Yosua untuk kembali bersemangat dan melanjutkan pembangunan bait suci. Perhatikan keadaanmu merupakan teguran yang keras bagi umatnya yang tidak lagi antusias di dalam mencari dan menyembah Tuhan. Teguran ini menjadi cambuk bagi mereka untuk kembali ke jalurnya Tuhan. Saudara, keberdosaan umat Tuhan mengakibatkan mereka gagal panen, semua simpanan panen mereka bocor. Hal ini jelas tertulis di dalam pasal 2 ayat 17 dan 18. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat sesuatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, teguran bahkan pendisiplinan dari Tuhan adalah menyatakan kasih dari Tuhan kepada umatnya.
ketika Tuhan menegur dan mendisiplin kita, itu adalah untuk kebaikan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan ingin agar kita tidak terikat dengan dosa, bahkan terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan menginginkan kita semua semakin dewasa secara rohani. Semakin lama kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita taat kepadanya, kita tentu akan dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan akan menolong kita untuk naik kelas di dalam menghadapi situasi apapun yang ada di depan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi dengan umat Tuhan di dalam zaman Nabi Hagai. Pembangunan bait suci mendapat ancaman dan gangguan dari orang-orang yang disebut najis di dalam bagian ini, yaitu mereka yang terus mencemarkan diri mereka dengan dosa, tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan menegur umatnya. Namun kita juga bisa melihat di dalam bagian ini bagaimana janji Tuhan memberikan berkat, kekuatan iman bagi umatnya untuk mereka terus maju mengerjakan dengan antusias apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Saudara bisa membaca di dalam pasal 2 ayat yang kelima, kita melihat bagaimana Tuhan berfirman, "Kuatkanlah hatimu," yang dilanjutkan dengan perintah, "Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Saudara, lebih lanjut firman Tuhan tertulis di dalam ayat yang ke-6 demikian, "Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut." Ya, janji ini adalah kekuatan bagi umat Tuhan. Janji ini adalah membangkitkan antusias umat Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan adalah tetap memegang kendali. Bahwa Allah yang berdaulat, yang segala rencananya adalah untuk kemuliaan namanya. Teguran itu adalah ibaratnya sebagai cambuk bagi mereka untuk berani memulai kembali perjalanan yang baru, semangat yang baru, mengejar kekudusan, bahwa ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, janji Tuhan ini juga berlaku atas kita. Di tengah kebingungan yang kita hadapi pada saat ini, mungkin kita mengalami ketakutan. Semakin kita terjebak dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, semakin membuat kita tidak antusias. Bahkan tatkala kita semakin banyak mengandalkan kekuatan diri kita, ego kita sendiri, maka kita semakin mengalami kehambaran relasi dengan Tuhan. Kita tidak lagi fokus kepada rencana Tuhan, melainkan sibuk dengan agenda dan urusan kita sendiri. Mungkin juga kita tidak tinggal di dalam kekudusan Tuhan lagi. Teguran Tuhan melalui firman-Nya adalah berkat bagi kita. Disinilah kita dapat mengevaluasi diri kita dengan keadaan kita, pola pikir kita, karakter kita, pandangan kita kepada dunia, pandangan kita kepada sesama, bahkan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, teguran bahkan disiplin yang Tuhan kerjakan adalah untuk membawa kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, memiliki karakter yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kadangkala bahkan seringkali teguran dan didikan Tuhan tidak mengenakkan bagi kita. Namun itu akan berbuah manis agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, dalam renungan pagi saya menyampaikan bahwa hidup ini adalah anugerah. Kita bebas menggunakan koin kehidupan kita. Namun kita harus ingat dan menyadari bahwa mungkin itu adalah koin terakhir kita. Saudara, dengan memahami hidup ini anugerah, maka kita dapat memiliki kekuatan dan keberanian untuk melangkah, menghadapi apa yang memang harus kita hadapi. Seperti firman Tuhan berkata, "Jangan takut, bekerjalah, aku menyertai kamu."
Inilah kekuatan kita di dalam memasuki minggu kedua di masa Advent ini. Kristus adalah Immanuel. Ia senantiasa menyertai kita. Kuasa Roh Kudus akan membimbing kita, menguatkan kita. Mari saudara kita perhatikan keadaan kita. Mari saudara kita perhatikan hidup kita. Tuhan memahami kondisi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia masih terus bekerja. Bahwa ia tetap memegang kendali atas seluruh ciptaannya. Beberapa pertanyaan berikut ini akan membantu saudara untuk lebih dapat mengevaluasi diri. Yang dapat Anda diskusikan dengan anggota keluarga Anda. Saudara bisa sharing dengan sesama saudara seiman. Atau ini menjadi bahan pemahaman Alkitab Anda secara pribadi. Pertanyaan yang pertama, apakah yang paling Anda takutkan atau Anda cemaskan pada saat ini? Dapatkah Anda menyebutkannya? Mengapa itu begitu menakutkan dan mencemaskan hidup Anda? Yang kedua, apa yang Anda lakukan dalam mengatasi ketakutan dan kecemasan itu? Bagaimana Anda melihat janji firman Tuhan pada hari ini? Khususnya di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 5 dan 6. Pertanyaan yang ketiga. Dalam seminggu ini, apakah Anda merasa ditegur oleh firman Tuhan? Hal apa itu? Dapatkah Anda menyebutkan secara terperinci teguran firman Tuhan itu? Dan yang terakhir, sampai hari ini, apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Apa yang Anda ingin capai di usia Anda sampai hari ini? Kiranya 4 pertanyaan ini menjadi bahan perenungan, evaluasi, bahkan pemahaman Alkitab saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami bahwa teguran, didikan yang Tuhan ajarkan kepada kami harus melihatnya dari firman Tuhan, dari apa yang Alkitab katakan. Ampuni kami yang seringkali sensi dengan hal-hal yang kami alami. Sekarang dengan melihat kebenaran firman Tuhan, kami akan bisa melihat bahwa setiap teguran, didikan yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan sesungguhnya akan mendewasakan kami, semakin membawa kami naik kelas, semakin membawa kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, bimbing kami terus di dalam kami memasuki masa Advent yang kedua. Dan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh memasuki minggu ini dengan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong kita untuk belajar mengevaluasi diri terhadap setiap teguran firman Tuhan. Amin.